Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia kita dapat berkumpul di tempat ini. Perkenalkan, nama saya ini dengan NPM 25371004P. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah dari statistik dengan judul ukuran penyebaran data berkelompok. Baik, yang pertama untuk pendahuluan. Ukuran penyebaran data berkelompok digunakan untuk mengetahui seberapa jauh data penyebar dari nilai rata-ratanya. Ukuran ini penting karena membantu memahami tingkat keragaman data dalam satu kelompok. Beberapa ukuran penyebaran yang sering digunakan antara lain jangkauan simpangan rata-rata varians dan simpangan baku. Dengan mengetahui ukuran penyebaran, analisis data menjadi lebih lengkap dan akurat. Nah, di sini ada inti materi. Ukuran penyebaran data berkelompok menunjukkan eh, tingkat variasi atau perbedaan antara data dalam suatu kelompok. Nah, data berkelompok biasanya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, sehingga perhitungan ukuran penyebaran dilakukan dengan menggunakan titik tengah rata-rata dari setiap kelas dan frekuensi. Nah, di sini ada jangkauan. Yang pertama ada jangkauan range menunjukkan selisih antara data terbesar dan terkecil. Dan kedua ada simpangan rata-rata menunjukkan rata-rata penyimpangan tiap data terhadap nilai rata-rata. Dan yang ketiga ada varians, mengukur seberapa besar data penyebar dari rata-rata dalam bentuk kuadrat selisih. Dan yang keempat ada simpangan baku, akar dari varians yang menunjukkan penyebaran data dalam satuan aslinya. Nah, untuk contoh untuk contoh soal tabel berikut menunjukkan data tinggi badan. eh, di sini saya mengambil untuk penyelesaian siswa siswa di sekolah. Nah, tabel berikut menunjukkan data tinggi badan dari sekelompok siswanya. Di sini ada kelas eh, tinggi badan yaitu 150 sampai 154 dan frekuensinya 4. 155 sampai 159 frekuensinya 6. Dan yang ketiga 160 sampai 164 frekuensinya 10, 165 sampai 169 frekuensinya 8, 170 sampai 174 frekuensinya. Untuk contoh soal langkah menghitung simpangan baku, tentukan yang pertama itu tentukan titik tengah rata-rata tiap kelas. Contohnya kelas yang pertama 100 kelas 150 sampai 154, titik tengahnya dihitung dengan rumus 150 ditambah 154 dibagi 2 sama dengan 152. Nah, di sini ada rata-rata dengan rumus eh, X bar sama dengan sigma frekuensi X I dibagi sigma F I, atau bisa dijelaskan dengan rata-rata sama dengan jumlah hasil kali antara frekuensi dan titik tengah dibagi dengan jumlah seluruh frekuensi. Nah, yang kedua eh, X bar sama dengan sigma FI XI dibagi sigma FI. Nah, di sini ada hitunglah selisih XI sampai X lalu kuadrat. Oh,
Hitung selisih antara X sub I dan X bar, lalu hasilnya dikuadratkan, kemudian dikalikan dengan frekuensi. Hitung varians, yaitu rumusnya X kuadrat sama dengan sigma F dikalikan dengan XI dikurang X bar kuadrat dibagi sigma F, atau bisa dijelaskan varians diperoleh dari jumlah hasil kali frekuensi dengan selisih kuadrat antara titik tengah dan rata-rata lalu dibagi jumlah frekuensi. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu data kelas, hitung titik tengah tiap kelas X. Jadi, eh, hitung titik tengah X sub tiap kelas, misalnya kelas 150, 150 sampai 154, titik tengahnya adalah 150, ditambah 154 dibagi 2 sama dengan 152. Jadi hasilnya ya ini 150 sampai 154 hasilnya 152, 155 sampai 159 hasilnya 157, eh, dan seterusnya. Nah, di sini ada hitunglah jumlah frekuensi N. Di N sama dengan 4 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 2 sama dengan 30. Jadi jumlah frekuensinya adalah 30. Nah, di sini hitung rata-rata untuk data kelompok X bar sama dengan sigma FIX I di sigma dibagi sigma FI, atau bisa juga dibaca X bar sama dengan jumlah hasil kali antara frekuensi dan titik tengah dibagi jumlah frekuensi. Ini artinya rata-rata diperoleh dengan menjumlahkan semua hasil kali antara frekuensi dan titik tengah, lalu dibagi dengan total frekuensi N tersebut. Di sini ada penyelesaian eh, kedua. Nah, eh, dari perhitungan langkah pertama menunjukkan titik tengah tiap kelas, atau disebut titik tengah diperoleh dari hasil menjumlahkan batas bawah dan batas atas suatu kelas, kemudian dibagi dua sehingga diperolehnya yaitu kelas 150 sampai 154. Yang ini sama aja ke kelas 154 sampai 150 sampai 154, titik tengahnya 152. Kelas 155 sampai 159, titik tengahnya 157. Kelas 160 sampai 164, titik tengahnya 169, dan seterusnya. Nah, artinya eh, selanjutnya hitung jumlah frekuensi N dengan menjumlahkan suatu frekuensi yang ada, yaitu N ditambah 4 ditambah 10 tambah 8 tambah 2, artinya jumlah seluruh data adalah 30. Langkah berikut adalah menghitung rata-ratanya. Nah, yang tadi saya jelaskan, selanjutnya data berkelompok dengan rumus. Hmm, Rumus ini berarti rata sama dengan jumlah hasil antara frekuensi dan titik tengah dibagi jumlah seluruh frekuensi. Dari hasil perhitungan didapatkan nilai rata-rata eh, X X rata-rata sama dengan 160 dibulatkan menjadi 161 167 cm. Kemudian hitung variansnya. Variansnya itu dengan rumus ini digunakan untuk melihat seberapa jauh penyebaran data dari nilai rata-rata. Hasilnya perhitungannya adalah
S, eh, jika hasil perhitungannya S kuadrat, maaf, S2, C itu 31, 35,5556. Jadi dibulatkannya menjadi catatan jika yang dihitung adalah varian sampel, pembaginya bukan N tetapi N per N1. Selanjutnya hitung simpangan buku S yaitu akar dari varians. Ja- Yaitu 31,556. Jadi dibulatkan 31,55 5,617 sehingga diperoleh nilai simpangan baku sebesar 5,6. Ini 5,62 cm. Jadi hasil akhir jumlah N sama dengan 30, rata-rata yaitu rata-ratanya 160,67 cm dan variansnya yaitu eh, 31,31,167 dan simpangan bakunya yaitu 5,62 cm. Nah, eh, untuk selanjutnya, ukuran penyebaran data berkelompok sangat penting untuk memahami keragaman suatu data melalui perhitungan seperti jangkauan, varians, dan simpangan baku. Kita dapat mengetahui apakah data tersebut bersifat homogen atau seragam atau eh, heterogen, bervariasi. Pemahaman ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat berdasarkan hasil analisis data. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.